Shalom dan selamat pagi semua. Apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja dan sehat. Walaupun dalam keadaan yang tidak baik atau tidak sehat, saya berdoa supaya Tuhan Yesus menolong Anda dan menyembuhkan Anda saat ini. Oke, ini adalah hari ke-6 kita di dalam kawalan pergerakan telah diperintahkan oleh kerajaan kita, dan saya harapkan mari kita tetap patuh dengan arahan ini dimanapun kita berada. Dan benar COVID-19 ini sedang menggemparkan seluruh dunia, di mana ramai orang yang terjangkiti, ada yang positif dan ada yang meninggal karena virus ini. Dan mungkin saat ini juga ada orang-orang yang mungkin dalam ketakutan, kerisauan, dan mungkin ada juga orang yang sangat berani walaupun tidak risau dengan hal ini. Tapi apa yang saya mau katakan kepada kita adalah apapun respon kita, hanya satu yang saya dorong adalah kita tetap percaya Tuhan Yesus. Oke, tetap percaya Tuhan. Pada pagi ini juga saya ingin membawa kita dalam satu perenungan yang saya ambil di dalam Yohanes 10 ayat 14 dan 27. Mari kita lihat dalam Yohanes 10. Dikatakan di sini, Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Itu ayat 14 dan 15. Dan bagi ayat 27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Oke. Ini adalah kata-kata Yesus, di mana Yesus sendiri katakan begini, dia mengenal kita. Karena dia rela untuk menyerahkan nyawanya untuk kita. Di sini kita melihat bahwa betapa Yesus itu mengasihi kita, mengasihi manusia yang dia ciptakan, sehingga dia rela menyerahkan nyawanya supaya hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan. Oke. Dan sebelum itu, mari kita kenapa Yesus katakan seperti itu? Dia mengenal domba-domba, dia mengenal umatnya. Dan seharusnya jika domba-domba atau umatnya mengenal dia, umatnya itu pasti akan mengikut apa yang Yesus katakan ataupun suara Tuhan. Oke. Konteks sebelum ada tentang kisah seorang buta yang sejak lahir. Seorang ini dia buta sejak lahir. Oke. Dan semestinya orang yang buta sejak lahir itu dia tidak melihat apa-apapun. Sampai mungkin dia dewasa, dia tidak melihat, dia tidak pernah melihat sesuatu pun. Dan baik kita lah, kalau kita pikir pun, jika kita tidak melihat sesuatu hal itu, percayakah kita tentang hal-hal yang akan diperkatakan oleh orang? Coba pikirkan. Jika kita adalah orang buta itu, mungkin saja orang boleh ambil kesempatan dengan kita, boleh saja orang menipu kita, memperdaya kita, ataupun melakukan hal yang tidak baik dalam hidup kita, sehingga untuk kita mempercayai sesuatu itu sangat sukar. Inilah keadaan orang buta, tidak melihat. Ketika kita berkata bahwa wah, pemandangan itu cantik, wah ini baik, tapi bagaimana orang buta untuk percaya akan hal itu karena dia tidak melihat? Nah, sehingga apa yang terjadi? Yesus katakan begini, Tuhan, orang buta ini sejak lahir, ada karena dosa dia atau dosa orang tuanya? Yesus katakan bukan dosa dia, bukan juga dosa orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam orang buta itu. Nah, singkat cerita, orang buta itu disembuhkan oleh Yesus. Oke. Disembuhkan oleh Yesus melakukan sesuatu, orang itu percaya. Bukan terjadi, ramai orang melihat hal itu, tapi ada orang yang percaya hal itu, ada orang yang tidak percaya akan hal itu, sehingga mereka katakan, oh itu orang lain, yang buta itu orang lain, yang tidak buta ini orang lain, sehingga dia dipersoalkan,
sehingga keluarganya juga diselidiki, sehingga orang-orang Farisi, orang Yahudi ketika itu mempersoal orang tua yang buta ini, sehingga oleh karena orang tua ini takut kepada orang Yahudi saat itu, orang tuanya katakan begini, kamu sendiri menanyakan dia. Sehingga orang-orang Yahudi, orang Farisi itu datang kepada orang yang disembuhkan itu dan berkata sesuatu, sehingga yang mengherankan orang yang disembuhkan itu dikatakan mustahil, yang bukan dari Allah, karena hanya orang yang saleh saja yang mampu melakukan hal seperti ini, kata orang buta itu. Sehingga orang buta itu sendiri dikatakan bukan itu dari Allah, mukjizat itu tidak akan jadi. Oke, sehinggalah orang itu diusir, dan Yesus ketika itu mendengar bahwa orang itu diusir keluar, sehingga Yesus bertemu dengan orang yang sudah disembuhkan itu. Kata Yesus kepada orang itu ialah, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawab orang yang disembuhkan itu, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Lalu kata orang yang disembuhkan itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Oke, ini adalah teguran Tuhan kepada orang Farisi ketika itu, dan mungkin juga menjadi teguran kita pada saat ini. Kita sudah membaca Alkitab, mungkin saja ada mukjizat yang sudah terjadi dalam hidup kita, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tapi masih kita tidak percaya. Sehingga ada hal-hal yang sehingga kita sepertinya mengugut Tuhan atau meragui Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita meminta hal-hal yang sepatutnya kita tidak perlu buat pun untuk membuktikan bahwa Yesus itu wujud ataupun Yesus itu ada di dalam hidup kita. Tapi Yesus cuma mau satu, itu percaya. Oke. Dan seterusnya kita lihat cerita seterusnya di dalam Yohanes 11. Inilah tentang kisah Lazarus pula dibangkitkan oleh Yesus. Nah, di sini pun terjadi sesuatu cerita yang sangat luar biasa. Oke, di mana Yesus Kristus membangkitkan mayat Lazarus yang sudah mati dan dikuburkan 4 hari. Dikatakan kedatangan Yesus kepada Maria, Marta, dan mayat Lazarus. Lazarus ini adalah orang yang dikasihi oleh Yesus. Menyatakan kemuliaan Allah, ayat 4, dan mahu mereka percaya, ayat 15, 25, dan 26. Tapi apa yang terjadi? Dengar baik-baik. Oke. Di ayat 40 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Tapi jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu Marta, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dengar baik-baik. Marta ketika itu juga Yesus sudah katakan bahwa dia akan melakukan sesuatu. Tapi Marta masih mempersoalkan, Yesus sudah 4 hari, mayat dia berbau sudah. Oke. Tapi memang terjadilah Yesus cuma mau, Marta, percayalah bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan apa yang terjadi? Oke. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengiringi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.
Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain kulit. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah pergi. Siapa kita untuk yang percaya kuasa Tuhan? Dengar baik-baik, baik kita orang percaya, kuasa Tuhan itu sangat nyata, dinyatakan 2000 tahun yang lalu, dan saya percaya juga itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita saat ini juga. Oke. Dan di sini ada persoalannya. Apakah di antara kita masih menimbang-nimbang kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, walaupun kita mungkin pernah melihat mukjizat atau pertolongan Tuhan dalam hidup kita atau hidup orang lain? Kemungkinan ada orang yang mengatakan bahwa dia seorang Kristen, tetapi hidupnya masih terombang-ambing, atau dia masih seorang yang som-som buku, sekejap percaya, sekejap tidak percaya, sehingga melakukan hal-hal yang di luar kepercayaan sebagai orang Kristen. Sehingga ketika mengalami hal seperti ini, contoh hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Dan mari kita belajar daripada cerita ini untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat, Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dan sini ada beberapa persoalan. Yang pertama ya, kenapa Yesus menggelarkan dirinya gembala yang baik? Pasti ada sebab. Dari cerita itu pun kita sudah tahu bahwa Yesus itu benar-benar mau menolong kepada orang, kepada manusia. Betapa dia sangat mengasihi kita, dan hanya satu yang dia mau dari kita, yaitu percaya pada dia. Kenapa Yesus mengatakan dirinya gembala yang baik? Pertama, dia menyerahkan nyawanya dengan rela. Ingat baik-baik, dia menyerahkan nyawanya dengan rela di ayat 17. Kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16 juga, dia mengasihi manusia yang diciptakannya. Dia sanggup datang ke dunia, mati di atas kayu salib, dan yang harapan kita dia telah bangkit, dan suatu masa dia akan datang untuk membawa kita bersama-sama di dalam kerajaannya. Ingat ini baik-baik. Yang kedua, dia tidak mau umatnya disesatkan oleh dunia atau gembala palsu atau upahan. Yang baik-baik, Allah tidak mau kita disesatkan oleh dunia. Dunia yang kita kenal penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu muslihat, dengan tipu daya. Jadi kedatangan Yesus ke dalam hidup kita, dengan Tuhan dalam hidup kita, dia tidak mau kita disesatkan oleh dunia, sehingga memisahkan kembali apa yang sudah dipulihkan itu, agar kita tidak dipisahkan lagi daripada dia. Tapi kematiannya itu telah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita terus tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan dalam apa keadaan sekalipun. Apakah yang membezakan Yesus dengan gembala upahan? Yesus rela berkorban. Manakala gembala upahan itu lari ketika jemaatnya atau orang-orang yang digembala itu mengalami penderitaan atau mengalami masalah. Nah, sebagai manusia kita ada had. Gembala juga, pastor atau pemimpin-pemimpin gereja juga ada had. Ada hal-hal yang kita sebagai manusia sukar untuk kita lakukan semuanya. Tapi ingat, di dalam Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu, mampu menolong kita. Dia yang berkuasa, hanya kepada dia kita bersandar, kita percaya teguh, percaya penuh kepada dia. Jadi saya ajak kepada kita semua untuk benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Di sini juga bagaimana kita boleh mengenal suara Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, itu melalui firman-Nya. Ini firman-Nya. Itulah kita sebagai orang percaya, kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah, janji-janji Tuhan begitu banyak tertulis dalam firman-Nya ini. Seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke. Yang keempat, mengapa ada orang yang tidak terpilih menjadi umatnya? Kenapa? Sebab mereka tidak percaya. Itu saja, tidak percaya. Jadi kalau mereka percaya, mereka itu akan menjadi umatnya. Oke. Yohanes 10 ayat 5 dan Yohanes 8 ayat 31, 43 dan 47. Oke. Apakah yang kita perolehi jika kita mengikut perintah Tuhan kita Yesus Kristus? Ini Yesus katakan sendiri di ayat 28. Hidup kekal, tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada yang dapat merebut mereka dari tangannya. Mungkin kita boleh kehilangan harta, mungkin kita boleh kehilangan orang yang tersayang di sekeliling kita. Tapi ada satu, hidup kita secara pribadi, jika kita sudah benar percaya kepada Yesus Kristus, itu tidak boleh dirampas oleh dunia, tidak boleh dirampas oleh iblis ataupun apapun, karena hidup kita ini adalah milik Kristus, miliknya Tuhan kita. Dan ketika kita meninggal pun, ingat, kita akan memiliki hidup yang kekal, di mana kematian itu adalah suatu kehidupan baru bagi kita orang percaya, satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, itu kekekalan. Oke. Kesimpulannya, Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Oke. Betapa Allah mahu kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia yang dapat melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Dia. Nah, saya tidak tahu apa cabaran, apa masalah, apa kelemahan, apa kelebihan dalam diri kita secara pribadi, mau itu dalam keluarga, suami, istri, anak, atau dengan sahabat. Tapi Dia mengenal kita, Dia tahu dan Dia mengerti keadaan kita. Karena Yesus juga kan, Dia pernah menjadi daging. Dalam terjemahannya, daging itu, manusia itu adalah daging seperti kita. Oke, dan Dia pernah tinggal di antara kita, dan Dia tahu situasi manusia, usahaan kita apapun itu. Oke. Oleh itu mari kita belajar untuk mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh dalam apa keadaan kita sekalipun. Jika pada hari ini, setelah Anda mendengar pengongsian ini, ada suara di dalam hatimu saat ini, dan mungkin saja suara itu sebenarnya sudah lama memanggil Anda untuk menyerahkan hidup Anda dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, mari dengan rendah hati berserulah kepada Dia, kepada Tuhan Yesus. Dia mau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Percayalah, Dia pasti menolong kita pada anak-anak yang dikasihinya. Oke, sesuai dengan waktunya Tuhan. Ingat, hanya Tuhan yang mau dalam hidup kita, dalam keadaan apapun yang kita alami sekarang ini dalam menghadapi COVID-19. Tidak kita nafikan bahwa ada kerisauan, ada ketakutan, ada dan banyak lagi hal-hal yang mungkin saja boleh hal yang mengganggu ekonomi kita. Oke, apatah lagi itu yang bekerja sendiri ataupun yang ada bisnis atau apapun. Ingatlah bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Percayalah, Dialah Raja segala raja, Dia berkuasa di dalam hidup kita. Dari Dia juga berkat itu. Jadi marilah datang kepada Tuhan saat ini. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, karena hanya Dia yang mampu melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Oke, jadi sampai sini saya perkongsian saya pada pagi ini. Dan mari kita berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Engkau Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nah Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, kami mau belajar untuk menyerahkan hidup kami, untuk percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, karena Engkau Tuhan sumber segala sesuatu. Engkau lah kekuatan, Engkau lah damai dalam hidup kami Tuhan. Hanya dalam Engkau ada pengharapan. Juga berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan, terus tetap satu hati
jalan keluarga mereka Tuhan, suami istri dengan anak-anaknya Tuhan. Biar kasih Tuhan Yesus itu dinyatakan pada setiap pribadi kami ya Tuhan. Sehingga kami juga terus belajar untuk meresponi hal-hal apa yang terjadi dalam sekeliling kami ini dengan benar, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini serahkan hari ini kami dalam tangan-Mu. Kau yang berdaulat, Kau yang berkuasa, pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai kita jumpa lagi. God bless.